Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Yulia Solinah dari program studi PGSD Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri dengan NIM 855715899. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas tutorial online mata kuliah Pancasila. Kali ini video yang saya buat tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Saya ambil materi dari buku Pancasila, buku materi pokok Pancasila yang sudah saya buat. Masalah, terserahlah. Saya akan membacakannya saja untuk lebih singkatnya. Saya mohon maaf karena saya tidak melakukan hafalan. Oke, kita mulai. Yang menjelaskan Pancasila yang terdapat dalam buku. Pancasila itu tidak langsung menjadi begitu saja ya. Pancasila itu lahir dari perjalanan yang sangat panjang dan penuh perjuangan. Kalau kita lihat ke belakang, proses lahirnya Pancasila itu dimulai dari sidang BPUPK tahun 1945. Di situ para tokoh bangsa seperti Muhammad Yamin, Supomo, Soekarno, semuanya berdiskusi mencari dasar negara yang bisa menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang berbeda-beda. Lalu pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila dengan 5 dasar penting. Rumusan itu terus disempurnakan jadi Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dan akhirnya disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari proses panjang itu, saya pribadi merasa kagum, bangga, serta senang karena di tengah perbedaan suku, agama, ras, pandangan politik, semuanya bisa tertata rapi, duduk berdampingan, berdiskusi dan mencari jalan tengah. Dalam buku materi pokok dijelaskan disinilah nilai-nilai Pancasila lahir dari musyawarah, persatuan, toleransi, keadilan. Pelajaran penting buat kita sebagai generasi muda. Saya buat jadi 3 contoh saja. Yang pertama, Pancasila mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan, baik perbedaan warna kulit, suku, ras, agama, perbedaan pendapat, perbedaan politik, semua perbedaan yang terjadi dalam negara Indonesia. Kita boleh punya pendapat berbeda, tapi jangan sampai memecah belah persaudaraan. Yang kedua, gotong royong dan musyawarah itu jangan sampai hilang. Di zaman sekarang kita bisa melihat ya, bahwa banyak sekali orang yang mengadu domba lewat sosial media. Kita bisa merawatkan lewat hal-hal sederhana seperti bekerja kelompok dengan kompak, bantu teman, dan bersikap sosial. Seperti yang bersikap sopan di media sosial. Seperti yang saya bilang tadi, banyak sekali perbedaan yang terjadi di media sosial ya, saling adu domba. Jadi kitalah generasi muda yang harus bisa menerapkan bagaimana cara bersikap yang baik. Dan tentunya dengan mempertimbangkan perasaan orang lain juga. Yang ketiga, nilai keadilan sosial. Dalam buku materi pokok ditekankan kalau keadilan Pancasila itu bukan cuma soal hukum, tapi juga soal rasa kemanusiaan, memperlakukan semua orang dengan adil dan saling menghormati. Seperti yang saya bilang seperti tadi. Jadi buat saya Pancasila itu bukan sekedar cuma cerita masa lalu, tapi cerminan buat kita semua bahwa kita harus ingat Indonesia itu berdiri karena musyawarah, semangat persatuan, kebangsaan, kebersamaan, musyawarah, gotong royong. Jadi kita jadikan Pancasila bukan cuma hafalan di buku, tapi cara hidup kita sehari-hari. Mulai dari hal kecil, hal sederhana, tapi dilakukan dengan tetap konsisten. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita sebagai generasi muda yang berjiwa Pancasila. Jangan lupa menerapkan perilaku Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa cukup untuk penjelasan kali ini. Saya mohon maaf kalau saya berbicara terlalu keras atau terlalu cepat atau bahkan tidak mudah dipahami.
Saya mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.